إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian At-Tafsir Al-Muyassar, yang pada kali ini kita akan memulai dari ayat 111 insyaallah ya sampai 113 ya. Insyaallah 3 ayat ya kita cukupkan dari surat Al-Baqarah. Kita lihat Allah Ta'ala berfirman, وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Tiga ayat ini masih berkisar tentang Yahudi dan lebih lebarnya lagi yaitu Yahudi dan Nasara. Bagaimana mereka itu saling berebutan tentang harapan-harapan dan angan-angan baik mereka. Mereka menganggap bahwasanya apa yang ada pada mereka itulah yang terbaik yang menyelamatkan mereka di akhirat. Ya. Tapi sebenarnya mereka mengerti bahwasanya apa yang ada pada mereka itu sudah ditahrif, diubah-ubah, diubah-ubah, dan banyak di dalamnya kesesatan. Adapun orang-orang Yahudi jelas mengetahui itu. Adapun orang Nasrani mereka hanyalah bertaklid buta kepada rahib-rahib mereka dan pendeta-pendeta yang memiliki kelicikan, ya, konspirasi dalam beragama dan mencari penghasilan untuk perutnya sendiri dari beragamanya mereka. Dan kita akan membaca Allah Ta'ala berfirman, وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata, yaitu mereka di sini waul jamaah, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ketika kita tahu bahwa ini orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ya, kita perlu belajar
untuk menghindari tasyabuh atau menyerupai tingkah dan style mereka yang khusus dari mereka. Dalam Al-Quran disebutkan beragam stylean orang-orang Yahudi dan Nasrani dan juga kaum musyrikin, yang mana stylean tersebut diungkap oleh Al-Quran untuk menunjukkan kepada kita kaum muslimin bahwasanya inilah kesesatan mereka, dan janganlah kita mengikuti kesesatan satupun dari mereka. Di antara kesesatan mereka adalah klaim mereka bahwasanya hanyalah kelompok mereka lah yang masuk surga, sedangkan yang lainnya tidak. Taib, kalau misalnya memang mengklaim seperti itu sah jika diberikan bukti, ya, bukti yang nyata. Silahkan mengklaim tidak masuk surga selain kelompok kami, tetapi qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Kalau memang benar klaim itu, kalau memang kalian benar, maka mana hatu burhanakum? Mana burhan kalian, mana petunjuk kalian tentang itu? Ada nggak dalil? Atau sekadar angan-angan semata? Ya, waqalu, mereka berkata la yadkhulul jannah. Lan di sini berarti untuk apa? Untuk menafikan suatu hal secara mustaqbal, yaitu di masa depan tidak akan masuk ke al-jannah, tidak akan masuk ke surga, ya. Tidak akan ada yang masuk ke surga illa kecuali siapa yang hudan au nasara, Yahudi atau Nasrani. Ini bukan berarti maknanya orang Yahudi dan Nasrani sama-sama berkata, oh yang masuk surga hanya Yahudi dan Nasrani. Bukan, tapi maksudnya adalah orang Yahudi bilang yang masuk surga hanyalah orang Yahudi. Orang Nasara bilang yang masuk surga hanyalah orang Nasara. Tapi kan kemudian Allah bantah, tilka amaniyuhum. Tilka itu hanyalah apa? Hanyalah amaniyuhum. Hanyalah persangkaan, hanyalah angan-angan mereka, ya, khayalan mereka saja. Ya. Dikatakan oleh Ibnul Jauzi dalam tafsirnya Zadul Masir, ikhtasama Yahudul Madinati wa Nasara Najran 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang Yahudi di Madinah, ya, kita tahu bahwasanya di Madinah itu banyak orang-orang Yahudi, ya. Ana pernah menjelaskan perihal sebab mengapa di Al-Madinah dan sekitarnya itu banyak orang Yahudi, kenapa, ya. Dan juga di daerah Najran banyak orang Nasara. Nah, kedua kelompok, ya, kedua kubu ini saling berikhtisam, saling berjibaku, ya, berdebat di sisi Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi apa? Orang Yahudi dari Madinah dan orang Nasara dari Najran sama-sama kufur. Mereka memperdebatkan di sisi Nabi SAW yang adalah seorang Muslim. Apa sih perdebatan mereka? Nah, kata Ibnul Jauzi, faqalatil Yahud, orang Yahudi berkata, laisatin Nasara ala syai'. Orang-orang Nasrani itu laisa. Itu nanti di ayat 113, ya. Orang-orang Nasrani itu bukan apa-apa. Wala yadkhulul jannata illa man kana yahudiyyan. Sehingga tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi. Wa kafaru bil Injil wa Isa. Dan mereka kufur terhadap Injil dan Nabi Isa alaihissalam. Jadi ingat, orang Yahudi itu kufur terhadap Nabi Isa yang merupakan panutannya, bahkan sesembahannya orang Nasara atau sebagian orang Nasara, dan mereka kufur terhadap Injil. Itulah orang-orang Yahudi, ya. Jadi orang-orang Yahudi merendahkan orang Nasara. Orang Nasara itu nggak ada apa-apa, dan mereka kufur terhadap Nabi Isa. Mereka juga kufur terhadap apa yang diturunkan terhadap Nabi Isa, yaitu Injil. Baik. Itu adalah klaim siapa? Klaimnya orang-orang Yahudi. Wa qalatin Nasara, orang Nasara juga berkata, enggak mau kalah, laisatil yahudu ala syai'. Orang Yahudi
ya, nggak ada apa-apanya. Amal mereka nggak benar gitu. Dan orang-orang Nasara wa kafaru bit Taurat wa Musa. Orang-orang Nasara mereka kufur terhadap Taurat dan juga terhadap Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa turun untuk orang-orang Yahudi di sebelumnya, dan mereka kufur terhadap Nabi Musa itu, dan juga mereka tidak mengimani Taurat. Faqala Allah Ta'ala tilka amaniyuhum. Itu adalah harapan atau angan-angan mereka semata. La yanfa', tidak ada manfaatnya. Ya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala membantah semua klaim mereka. Nah. Jadi orang Nasrani berkata tadi apa? Enggak bakal masuk surga kecuali orang Nasrani. Gitu. Sama dengan orang Yahudi mengklaim seperti itu. Wal Hud adalah jamak dari haid. Hud adalah jamak dari haid. Baik. Jadi tilka amaniyuhum, kalau kata Ibnu Jauzi, ai zaka syai'un yatamannawnahu. Itu adalah sesuatu yang selama ini mereka damba-dambakan. Tapi ya itu hanya sekadar amani, yaitu harapan belaka, angan-angan yang tak mungkin terjadi. Maka kata Allah, qul, diperintahkan kepada Nabi SAW, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Coba ayo, mana hatu, tunjukkan oleh kalian, mana tunjukkanlah wahai Yahudi, wahai Nasara, burhanakum, bukti kebenaran kalian. Mana petunjuknya? In kuntum shadiqin, kalau misalnya kalian adalah orang yang shadiqin, benar. Ya, ini ada pelajaran. Kalau misalnya kita mengklaim sesuatu ya tentang diri kita, tentang kelompok kita atau tentang kelompok lain, maka kita memerlukan hujjah untuk menguatkan klaim kita. Ya. Kalau misalnya kita sekadar klaim ya tanpa punya hujjah, tidak punya kekuatan dalil ya, atau sekadar ikut-ikutan secara membabi buta, maka di sini ada kesamaan dan keserupaan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan kita dilarang untuk menyerupai mereka, termasuk menyerupai dalam metodologi klaim ya. Maksudnya mereka mengklaim jannah, surga, kebenaran pada diri mereka, namun mereka tidak punya hujjah. Nah, ini tidak benar. Ini ibarat kalau misalnya kita mengklaim bahwa diri kita ya atau kelompok kita itu yang paling benar, misalnya paling mendekati kepada Islam atau Islam yang sahih, atau kepada sunnah, atau dan hal-hal lain yang merupakan keterpujian, maka kita memerlukan hujjah. Mana buktinya? Kalau misalnya kita ini misal dalam muslim, tetapi akhlak kita buruk ya misalnya, maka di sini ya tentu antara klaim dengan bukti itu jauh, tidak benar, tidak sesuai, tidak cocok ya. Kita baca dalam kitab At-Tafsir Al-Muyassar, berkata para ulama mufassirin, idda'a kullun ya. Di sini kullun. Idda'a kullun minal yahudi wan nasara anna al-jannata khassatun bi ta'ifatihi la yadkhuluha ghayruhum. Idda'a kullun minal yahudi wan nasara anna al-jannata khassatun bi ta'ifatin la yadkhuluha ghayruhum. Tilka awhamuhumul fasidah. Qul lahum ayyuhar rasul ahdiru dalilakum ala sihhati ma tad'una in kuntum sadiqina fi da'wakum. Apa kata mufassirun? Idda'a, itu mengklaim. Siapa yang mengklaim? Kullun minal yahudi wan nasara. Setiapnya dari Yahudi dan Nasara masing-masing saling mengklaim. Apa yang mereka klaimkan? Annal jannata, bahwasanya surga itu khassah, khusus.
surga itu terciptakan khusus bi taifatihi, khusus untuk apa? Untuk golongannya. Untuk Yahudi saja bagi orang Yahudi, untuk Nasara saja bagi orang Nasara. La yadkhuluha ghairuhum. Ya, tidak masuk ke surga selain mereka. Selain mereka tidak akan masuk surga, gitu. Itu selain mereka. Tilka auhamuhumul fasid. Tilka itu adalah auham, jamak dari waham, anggapan yang salah. Ya. Anggapan mereka yang salah dan rusak, fasidah, rusak. Ya. Jadi ketika misalnya kita tahu ada pihak lawan debat misalnya yang mengklaim sesuatu dan kita tahu bahwasanya itu adalah waham, ya, tamanni semata, angan-angan, kesalahan dalam berfikir, maka kita bilang qul lahum ayyuhar rasul, sebagaimana Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi SAW untuk berkata, katakanlah kepada mereka, wahai Rasul, wahai Nabi Muhammad. Kita juga mengatakan hal yang sama, ahdiru dalilakum. Tolong hadirkan, ya, tolong hadirkan dalil kalian. Mana coba dalil kalian? Ala sihhati, atas benarnya ma tad'un, benarnya apa yang kalian klaim. Coba hadirkan petunjuk, bukti yang valid atas validnya apa yang kalian klaim. Benar gak sih apa yang kalian omongin? Nah, kalian kan mengklaim bahwasanya surga itu milik kalian, wahai orang Yahudi dan wahai orang Nasara. Tetapi coba mana buktinya? Kalau misalnya in kuntum shadiqina fi da'wakum, jika kalian adalah orang-orang yang benar atau jujur dalam dakwah, dalam klaim-klaim kalian. Tapi kan buktinya, ya mana buktinya? Sekarang kalau misalnya dibuktikan dengan Taurat, dengan Injil, toh banyak versi Taurat dan Injil, yang mana nih gitu kan? Kemudian kalau dilihat dari tingkah dan sikap, apakah benar tingkah orang Yahudi sekarang itu menunjukkan ciri khas penghuni surga? Tidak sama sekali, jauh. Apakah tingkah orang Nasara juga mencerminkan penghuni surga kelak? Sama sekali jauh, na'udzubillah. Kita lihat kebodohan mereka, ya, terhadap kitab mereka sendiri tidak paham, terutama orang-orang Nasara. Ya, penafsiran terhadap Injil mana mereka menghafal kitab mereka, mana mereka membuka saja tidak. Bahkan mereka tidak mengetahui jika di kitab mereka ada keganjilan atau kejanggalan, ya. Wallahu musta'an. Itu ayat 111. Kita melanjutkan insyaallah ke ayat 112. Allah Ta'ala berfirman, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bala, ya, tidak demikian. Kemudian ada statement tidak demikian, bahkan, ya, bala bisa arti tidak demikian, kemudian dibalikan bahkan man aslama wajhahu lillah, barang siapa yang menyerahkan dirinya. Di sini wajhahu, ya, wajah di sini diartikan nafsahu, yaitu dirinya, ya, siapa yang menyerahkan dirinya. Jadi aslama, berislam, lillah, pada Allah Ta'ala. Jadi aslama itu kan istislam, yaitu menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, jadi di sini man aslama wajhahu lillah itu satu. Ya, satu. Jadi dia akidahnya itu benar. Penyerahan hatinya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah, inabahnya kepada Allah Ta'ala, ya, imannya kepada Allah. Barang siapa yang seperti itu yang pertama, wa huwa muhsin, dan yang kedua, dan dia adalah orang yang muhsin. Muhsin itu orang yang berbuat kebajikan. Jadi ini sebenarnya ayat ini bantahan untuk kaum Murji'ah.
atau sebagian dari firqah yang menyimpang yang menyatakan bahwasanya iman itu tidak membutuhkan perbuatan atau perbuatan bukan termasuk keimanan. Ya, tergantung dengan iman dan perbuatan. Ya. Imannya penting, tetapi harus ada thamarah dari iman tersebut, yaitu buahnya apa? Ihsan. Berbuat baik, berbuat amalan saleh. Ya, jadi dua, aslama wajhahu lillah dan juga ihsan. Berbuat baik. Jadi kalau misalnya ada orang percaya memang kepada Allah benar-benar percaya, tapi dia tidak berbuat amalan, ya, maka ya ini ya tidak termasuk golongan yang dimaksud di ayat ini. Jadi rukunnya itu ada dua. Qalbu hidup untuk Allah dan amalan anggota tubuh juga aktif untuk Allah Ta'ala. Ya, jadi bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Maka orang yang seperti ini, orang yang menunaikan dua syarat ini, falahu ajruhu inda rabbih, maka bagi dia adalah ajr, pahala, ganjaran buat dia, ganjarannya inda rabbih, di sisi Rabbnya, di sisi Tuhannya. Jadi akan mendapatkan ganjaran. Kemudian ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kondisi, state-nya, bagaimana statusnya nanti dan kondisinya. La khaufun alaihim, tidak ada rasa takut pada mereka, wala hum yahzanun, dan tidak juga mereka bersedih. La khaufun alaihim wala hum yahzanun, nanti tafsirnya akan kita baca di tafsir Muyassar. Ya. Jadi syarat untuk mendapatkan ganjaran dari Allah dan syarat agar kita tidak takut dan tidak sedih di akhirat itu adalah man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Jadi Islam dan ihsan. Islam dan ihsan. Ya. Dikatakan oleh Ibnu Jauzi bahwasanya aslama bimakna akhlasa. Jadi bala man akhlasa wajhahu lillah, barang siapa yang ikhlas. Ya, makanya nanti di tafsir Muyassar akhlasa itu maknanya dari aslam. Oke. Dan kemudian juga dalam tafsir Ibnu Jauzi dalam Zad al-Masir untuk lafal wajh, ya, bala man aslama wajhahu lillah. Wajh ini ada dua penafsiran. Ada yang menafsirkan wajah di sini din, ada yang menafsirkan wajah di sini amal. Jadi barang siapa yang menyerahkan dirinya, maksudnya menyerahkan, bisa ditafsirkan menyerahkan agamanya kepada Allah, jadi benar-benar mengikuti agama Allah. Atau aslama wajhahu, wajah di sini dimaknai amal. Jadi bala man aslama amalahu lillah. Berarti barang siapa yang imma dia mengatakan atau ditafsirkan menyerahkan sepenuhnya agama itu benar-benar milik Allah, yaitu benar-benar mengikuti agama yang Allah syariatkan, ya, itu bisa dimaknai itu, atau bisa dimaknai tafsiran kedua untuk wajah maknanya din, agama. Jadi bala man aslama dinahu lillah, barang siapa yang menyerahkan agama, dimaknai yang kedua amal, ya. Barang siapa yang menyerahkan amalannya kepada Allah, ya kan? Jadi kalau amalan diserahkan kepada Allah Ta'ala itu berarti kan ikhlas dan juga menyandarkan urusan ganjaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ini ada hal yang penting, ya. Ada hal yang penting tentang aslama wajhahu lillah, yaitu dia ikhlas. Aslama akhlasa amalahu lillah, masyaallah. Ya. Jadi mengikhlaskan amalannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia beramal dan bertauhid dalam amalannya tersebut. Baik, bertauhid dalam amalannya tersebut. Itu pertama, wa huwa muhsin, kan? Jadi berbuat baik dalam amalannya. Itu maknanya. Jadi dua syarat tadi apa? Ikhlas
dan juga benar dan juga beramal, ikhlas dan beramal. Kita lihat tafsir muyassarnya, kata para ulama, laisal amru kama za'amu anna al-jannata takhtassu bi ta'ifatin duna ghairiha wa innama yadkhulul jannata man akhlasa lillahi wahdahu la syarika lah wa huwa muttabi'un lirrasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli aqwalihi wa a'malihi faman fa'ala dhalika falahu thawabu 'amalihi 'inda rabbih fil akhirah wa huwa dukhulul jannah وهم لا يخافون فيما يستقبلونه من أمر الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. طيب ليس الأمر كما زعموا, bukanlah perkara yang akan terjadi itu seperti yang mereka kira. Kan mereka mengira apa? Orang Yahudi dan Nasara mengira bahwasanya mereka lah yang akan masuk surga tanpa selain mereka. Annal jannata takhtassu bi taifatin duna ghairiha, bahwasanya surga itu khusus untuk suatu golongan tanpa selainnya, itu golongan mereka tuh. Wa inna ma yadkhulul jannata, melainkan yang masuk surga itu siapa? Man akhlasa lillahi wahdahu la syarikalah, yaitu orang yang ikhlas hanya kepada Allah semata, tiada sekutu baginya. Ya, yang bertauhid dan sekaligus wa huwa muttabi'un lirrasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli aqwalihi wa a'malihi, dan dia adalah orang yang muttabi', yaitu mengekor, mengikuti pada siapa? Pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi kulli aqwalihi wa a'malihi, di setiap perkataan-perkataannya Nabi Muhammad dan amalan-amalannya. Jadi yang masuk surga itu bukan masalah kelompok, tapi masalahnya masuk surga ini siapa? Orang yang mengamalkan dua hal ini, ikhlas dan ittiba. Udah itu aja, ikhlas dan ittiba. Nah, kata para ulama, faman fa'ala dzalika, barang siapa yang mengamalkan itu, yang melakukan itu, falahu thawabu 'amalihi 'inda rabbih fil akhirah, maka dia akan mendapatkan pahala amalannya di sisi Rabbnya di akhirat. Nah, itulah yang kita cari sebenarnya, pahala amalan di sisi Allah di akhirat. Kalau dunia itu sebatas bonus, ya alhamdulillah, Allah Ta'ala pasti akan memberkahi orang-orang yang ikhlas dan ittiba kepada Nabi, ikhlas kepada Allah dan ittiba kepada Nabi. Tetapi kan ujung-ujungnya, intinya yang kita inginkan pada akhirnya adalah thawab al-amal, pahala amalan di akhirat, yang merupakan wa huwa dukhulul jannah, pahala yang masih terselubung, tersembunyi sampai sekarang itu adalah masuk surga. Ya. Dan orang-orang yang masuk surga itu, Allah beritakan kepada kita, mereka adalah wahum la yakhafuna fima yastaqbilunahu min amril akhirah. Mereka adalah orang-orang yang la yakhafun, tidak takut, tidak merasa ngeri terhadap apa? Fima yastaqbilunahu, terhadap apa yang mereka hadapi di masa depan, min amril akhirah, dari perkara-perkara akhirat. Kenapa mereka enggak takut? Ya karena yang dibentangkan kepada mereka itu surga. Tapi tentu sebelum mereka masuk surga, mereka akan mendapatkan ujian, yaitu nanti diperlihatkan neraka, dan mereka lolos dari jeblosan ke neraka. Dan semoga Allah Ta'ala meloloskan ana dan juga antum dan keluarga kita semua dari azab neraka. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam, min azabi jahannam, wa min azabil qabr, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya, kita takut kepada azab Allah Ta'ala, dan kita berharap kita termasuk orang-orang yang masuk ke surga dengan rahmat Allah Ta'ala, sebagai ganjaran juga atas amalan-amalan yang Allah karuniakan kepada kita. Jadi kita tidak akan masuk surga kecuali karena apa?
Karena rahmat Allah, ya. Bukan karena kita bisa beramal, tapi karena rahmat Allah. Amalan kita pun kita bisa beramal, itu pun ya karena Allah. Maksudnya Allah lah yang telah memberikan kita hidayah dan taufik. Sebenarnya kita ini bukan apa-apa, ya. Ya, wahum la yakhafuna fima yastaqbilunahu min amri akhirah. Mereka tidak takut terhadap apa yang mereka hadapi dari perkara akhirat, walaupun ngerinya emang ngeri. Tapi akhirnya Allah Ta'ala tenangkan jiwa mereka. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Ya, wahai orang-orang, wahai jiwa-jiwa yang tenang, ya. Walahum yahzanuna ala ma fatahum min hududid dunya. Dan tidak pula mereka itu yahzanun, tidak pula mereka itu bersedih atas apa? Atas ma fatahum min hududid dunya, atas apa yang telah kehilangan dari mereka, luput dari mereka dari nasib-nasib atau bagian-bagian duniawi. Ya, orang kalau udah di akhirat nanti kan ingat, misalnya di dunia dulu punya rumah, punya kontrakan, ya, punya persewaan kontrakan, punya ladang sawah, ya, Tegal, punya apalagi mobil, motor, ya, itu bagian-bagian duniawi, punya kekayaan, rekening tabungan yang melejit misalnya. Tapi ketika orang beriman wafat, nanti di akhirat mereka teringat dengan bagian-bagian yang mereka dapatkan di dunia dan telah luput bagian itu, sudah selesai kan dunia kan sudah selesai. Mereka tidak akan sedih. Tidak akan sedih karena apa? Yang mereka hadapi sekarang adalah surga. Ya, alhamdulillah. Dan apa yang ada di surga itu jauh tidak sebanding sama sekali dengan apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala pada dunia kita. Bahkan misalnya Allah Ta'ala memberikan satu dunia ini saja semua untuk kita, itu ternyata dengan sholat sunnah subuh itu masih lebih berat kebaikannya sholat sunnah subuh. Ya, itu baru sholat sunnah. Gimana dengan sholat wajibnya? Ya. Baik, kemudian Allah Ta'ala berfirman ayat 113, wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatluna al-kitab kadzalika qala alladhina la ya'lamuna mithla qawlihim فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وقالت اليهود, orang Yahudi berkata, laisatin nasara ala syai'. Orang Nasrani itu apa sih? Orang Nasrani la syai'alah. Itu enggak punya pegangan. Ya. Dan juga waqalatin nasara, orang Nasara juga berkata laisatil yahudu ala syai'. Orang Yahudi apa? Enggak punya pegangan. Wa hum yatlunul kitab. Padahal mereka masing-masing sama-sama membaca Alkitab. Alkitab di sini yaitu apa yang Allah turunkan berupa kitab. Yang Yahudi ya baca Taurat, yang Nasara ya baca Injil. Tetapi kok mereka saling bertengkar satu sama lain. Wahum yatluna kitab, padahal mereka masing-masing apa? Masing-masing membaca apa? Membaca Alkitab. Ya. Nah, kemudian kata Allah Ta'ala, kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qawlihim. Begitulah, ya. Berkatalah orang-orang yang tidak tahu. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qawlihim. Begitulah kiranya orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti apa yang mereka ucapkan. Ya. Paham enggak di sini? Nih. Di sini begitulah orang-orang yang tidak tahu itu berkata mithla qawlihim, seperti perkataannya orang Yahudi dan Nasrani. Yaitu apa perkataan mereka? Laisatin nasara ala syai', laisatil yahudu ala syai'. Nah, di sini perkataan Allah Ta'ala, kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qawlihim, dikatakan oleh Ibnu Jauzi dalam tafsirnya Zad al-Masir. Ya, siapakah
alladzina la ya'lamun. Siapakah orang-orang yang tidak mengetahui ini? Ada dikatakan oleh Ibnul Jauzi, ada dua penafsiran dari para ulama. Perhatikan baik-baik. Alladzina la ya'lamun, ya, di sini adalah orang-orang yang tidak tahu. Orang-orang yang tidak berilmu. Nah, siapakah maksud dari orang-orang yang tidak berilmu di sini? Karena orang-orang yang tidak berilmu di sini, kata Allah Ta'ala, berkata seperti perkataannya orang Yahudi dan orang Nasara. Apa perkataannya? Yaitu bahwasanya lawan kita, yaitu bukan dari golongan kita, itu enggak punya pegangan apa-apa. Yang punya pegangan itu hanyalah kita. Itu kan kata Yahudi gitu, dan Nasara juga bilang gitu. Nah, sekarang Allah Ta'ala mentasbih, menyerupakan orang-orang yang tidak berilmu ini seperti mereka juga perkataannya. Sekarang pertanyaannya, siapa sih orang-orang yang alladzina la ya'lamun di sini? Para ulama berbeda pendapat, ya, kata Ibnul Jauzi menjadi dua. Yang pertama, pendapat yang pertama, yang dimaksud dengan alladzina la ya'lamun di sini adalah musyrikul Arab. Orang-orang musyrikin di kalangan Arab. Mereka, ya, ketika di periode Makkah atau Madinah, mereka berkata kepada Nabi Muhammad dan para sahabat Nabi Muhammad. Apa kata orang-orang musyrikun? Lastum ala syai'. Wahai Muhammad, wahai sahabatnya Muhammad, teman-temannya Muhammad, kalian lastum ala syai'. Kalian itu enggak punya pegangan apa-apa. Nah, gitu. Jadi penafsiran ini kata As-Suddi dari syekh-syekhnya, yang disebut oleh Allah Ta'ala alladzina la ya'lamun di sini adalah orang-orang musyrik dari kalangan Arab. Ya, beda. Orang-orang musyrik dari kalangan Arab itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasara. Orang Yahudi dan Nasara itu Bani Israel, sementara orang-orang musyrikin Arab adalah orang-orang Quraisy dan bani-bani lainnya dari kalangan Arab. Mereka yang musyrikun, mereka menyanggah dan berseru kepada Nabi, Muhammad, sahabat Muhammad, kalian itu enggak punya apa-apa. Kalian itu enggak punya pegangan. Apa yang dikatakan oleh musyrikin Arab ini ternyata memang sudah pernah dikatakan oleh orang-orang Yahudi kepada Nasara, dan pernah dikatakan, ya, oleh orang-orang Nasara kepada Yahudi. Nah, kan gitu. Baik. Itu pendapat keberapa? Pendapat pertama terhadap kalimat alladzina la ya'lamun, ya. Ada pendapat kedua, kata Ibnul Jauzi rahimahullah. Yang kedua, annahum umamun kanu qabla al-yahudi wan nasara. Bahwasanya mereka, yaitu yang dikatakan oleh Allah alladzina la ya'lamun mithla qaulihim, yang berkata orang-orang yang tidak berilmu dengan perkataan seperti perkataan orang Yahudi terhadap Nasara dan perkataan Nasara terhadap Yahudi. Itu siapa? Mereka adalah para umat, ya, umat-umat yang sebelum Yahudi dan Nasara. Jadi kan kita tahu ikhwan sekalian bahwasanya sebelum Yahudi dan Nasara itu ada beberapa umat. Ya, sebelum Yahudi dan Nasara itu ada beberapa umat. Contohnya kaumnya Nuh misalnya. Contoh lain kaumnya Hud. Contoh lain kaumnya Saleh, ya kan? Kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Hud dan lain-lain. Itu dikatakan oleh Atha. Jadi penafsiran kedua ini maknanya adalah orang-orang yang sebelum Yahudi dan Nasara yang kufur dan berbuat kesyirikan, mereka itu juga telah mengatakan kepada nabi-nabi mereka, Nuh, wahai Hud, wahai Saleh, kalian enggak punya pegangan apa-apa, kamilah yang punya pegangan. Nah, jadi di sini kalau kita gabungkan semua penafsiran, semua kelompok sesat, nah ini pelajaran penting nih, Pak. Semua kelompok sesat itu selalu mengklaim bahwasanya kelompok yang benar ini tidak punya apa-apa, atau kelompok lain
tidak punya pegangan apa-apa, nggak punya hujah, nggak punya dalil. Ya. Dari misalnya tafsiran kaumnya Nabi Nuh yang musyrikun, ya. Kaumnya Nabi Hud juga yang berbuat syirik, kaumnya Nabi Saleh juga. Kemudian orang-orang musyrikin Arab, kemudian orang-orang Yahudi, kemudian orang-orang Nasrani selalu mengatakan kepada lawan bicaranya, kalian itu tidak punya pegangan apa-apa. Ya. Tetapi pada hakikatnya nggak punya pegangan siapa? Ya mereka sendiri. Ya mereka sendiri, mereka juga. Nah, baik. Itu penafsiran. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qaulihim. Kemudian Allah lanjutkan, fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Maka Allah Ta'ala itu akan apa? Yahkumu bainahum, mengadili di antara mereka semua nanti pada kapan? Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Tentang apa? Fima kanu fihi yakhtalifun, tentang apa-apa yang mereka perselisihkan di dunia. Nah, kita baca dalam tafsir Muyassar, dikatakan oleh para ulama ahli tafsir, wa qalatil yahud, orang Yahudi berkata, laisatin nasara ala syai'in min ad-din as-sahih. Orang-orang Nasara itu enggak punya pegangan dari agama yang benar. Maksudnya kata orang Yahudi, orang-orang Nasara mah mereka enggak benar itu pegangan yang mereka pegang. Agama mereka enggak benar, ya kan? Orang wa kadzalika qalatin nasara fil yahud, orang Nasara juga membantah melawan klaim orang Yahudi. Ya, orang Yahudi juga enggak punya apa-apa, kan? Mereka sesat, kata orang-orang Nasara. Wa hum yaqra'una at-Taurat wal Injil. Dan mereka padahal membaca Taurat dan Injil. Ya. Apa yang dibaca? Yang dibaca itu kitabullah, bukan kitabullah. At-Taurat dan Injil. Wa fihima wujubul imani bil anbiya'i jami'ah. Dan dalam kedua kitab Taurat dan Injil itu terdapat apa? Terdapat wujubul iman bil anbiya'i jami'ah. Wajibnya beriman kepada para nabi semuanya. Perhatikan baik-baik. Di dalam Taurat dan Injil terhadap teks untuk pengharusan untuk mengimani semua nabi tanpa dipilih-pilih sesuai hawa nafsu, enggak boleh seperti itu. Tapi kenyataannya orang Yahudi milih-milih. Misalnya Nabi Sulaiman mereka katakan tukang sihir, padahal Nabi Daud bapaknya mereka agungkan. Mereka juga menyatakan peperangan terhadap Nabi Isa, bahkan berusaha untuk membunuh Nabi Isa, dan mereka menganggap mereka telah berhasil membunuh Isa. Apakah ini semua tingkah semacam ini yang dinaskan dalam Taurat? Coba tanya kepada orang-orang Yahudi. Kemudian orang-orang Nasara dalam kitab mereka wajib untuk apa? Mengimani seluruh nabi. Tapi kan kenyataannya orang-orang Nasara tidak mengimani Nabi Musa alaihissalam. Bahkan mereka kemudian menganggap Nabi Isa alaihissalam sebagai Tuhan. Nauzubillah dari kekufuran tersebut. Nah, ini berarti gimana? Orang Yahudi mengklaim orang Nasara nggak benar. Orang Nasara mengklaim orang Yahudi nggak benar. Tapi padahal masing-masing di kitab-kitab mereka disuruh untuk beriman kepada seluruh nabi. Berarti mereka semualah yang nggak benar, ya kan? Kadzalika, kita teruskan. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna min musyrikil arabi wa ghairihim mithla qaulihim. Begitulah apa yang dikatakan orang-orang yang enggak ngerti, orang-orang yang bodoh, yang enggak punya ilmu. Siapa mereka? Ya di antaranya orang-orang musyrikin Arab dan selain mereka. Pokoknya siapapun yang mereka tuh enggak punya pegangan juga ngomong kayak gitu. Ya, orang-orang liberal sekarang pegangannya apa? Pegangannya adalah sesuatu yang rapuh sebenarnya. Tapi selalu bilang bahwasanya orang-orang yang berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah itu rapuh. Ya, bahkan mengatakan Al-Quran, alhamdulillah dari kalam ini, Al-Quran itu butuh untuk direkonstruksi lagi, di murojaah lagi. Ya. Dan seterusnya dari kalimat-kalimat kufur yang keluar dari lidah-lidah busuk orang liberal. Ai qalu likulli dzidin, orang-orang musyrikin Arab dan orang-orang yang seperti musyrikin Arab, di antaranya orang-orang liberal dan semacamnya,
Mereka berkata untuk semua orang yang mempunyai agama, yaitu orang-orang yang beragama baik, ya, akan berkata, lasta ala syai', kamu agamawan, ustaz, kamu tuh nggak punya apa-apa, nggak punya pegangan apa-apa, kuno yang kamu punya tuh, ya kan? Fallahu yafsilu bainahum yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala itu akan memisahkan antara mereka berdua dan akan menghakimi antara mereka semua, yaitu yang saling berselisih ini pada kapan? Yaumil qiyamah, pada hari kiamat nanti, fi makhtalafu fih, tentang apa yang mereka perselisihkan. Ayo coba yuk masing-masing nanti akan ditegakkan hujjah atas mereka, ya, min amri din, dari perkara agama, wa yujazi kullan bi'amalihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaza, memberikan balasan bagi siapapun, semuanya, tiap-tiapnya sesuai dengan amalannya, ya, sesuai dengan amalannya, baik amalan perkataan, amalan hati atau amalan perbuatan, dan semuanya. Ya, nas'alullah as-salamah wa taufiq wa tuqa wal afaf wal ghina wal huda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ana dan antum semua sebagai orang-orang yang berbahagia dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana wa taqabbal du'a. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.